adik-adik, kakak minta semuanya angkat tangan kita, tutup matanya. Kita angkat puja ini sama-sama. Jangan ada yang bicara lagi. Kita mau fokus, kita sembah Tuhan sama-sama. Tutup matanya. Penasehat ajaib. Keluarkan suaramu buat Tuhan, sama-sama katakan. Allah yang Bapa yang kekal. Amin Tuhan. Raja dan katakan sambutlah Dia. Yesus Tuhan. Juru selamat dunia. Sama-sama sekali lagi katakan penasehat. Penasehat Allah yang perkasa. Amin Tuhan. Yang kekal. Raja damai, Raja damai. Sambutlah Dia, sambutlah Dia. Yesus Tuhan, Juru Selamat. Sekali lagi katakan penasehat, nasihat aja. Allah yang perkasa. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami percaya kami pulang dari sini, kami bawa sesuatu dari Tuhan. Dan sebelum kami pulang, kami mau dengar firman Tuhan. Tuhan berkati setiap kami. Buka hati kami, buka telinga kami, buka pikiran kami untuk kami dengarkan firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan berbicara untuk setiap kehidupan kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur. Sama-sama kita katakan amin, haleluya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk adik-adik. Shalom. Kurang kencang sekali lagi. Shalom. Bisa lebih kencang lagi. Shalom. Kurang kencang nih. Bisa lebih keras dari Kak Daniel gak? Coba semuanya. Oke. Siap ya, siap ya. 1, 2, 3. Shalom. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Oke. Adik-adik, kita hari ini ngumpul bukan buat main-main. Tapi kita ngumpul, kita mau menyambut siapa? Menyambut siapa? Kurang kencang, menyambut siapa? Menyambut Tuhan Siapa yang udah siap dengarkan firman Tuhan, angkat tangannya. Jangan angkat kaki ya, angkat tangan. Kakinya turunin. Oke, turun tangannya. Kita mau baca Alkitab kita sama-sama di dalam Yesaya pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-5. Siapa yang bawa Alkitab, angkat tangannya. Wih, memang keren-keren. Yang gak bawa Alkitab boleh dilihat, ada layar sebelah sini, ada layar di sebelah sini. Oke? Oke?
Kalau baca Alkitab berarti semuanya harus tutup mulutnya terlebih dahulu. Kakak masih dengar nih ada suara bunyi-bunyian. Oke, kita membaca Alkitab semuanya tutup mulutnya terlebih dahulu. Kita mau dengar firman Tuhan. Yesaya pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-5. Sebab seorang anak telah lahir untuk siapa? Sama-sama bilang sama Kak Daniel, untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk siapa? Diberikan untuk lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang apa? Sama-sama bilang sama Kak Daniel, penasihat ajaib. Kurang kencang, sama-sama bilang sama Kak Daniel, penasihat ajaib. Lalu selanjutnya apa? Allah yang kalau perkasa berarti gimana? Strong. Allah yang Allah yang perkasa, Bapa yang kekal dan Raja. Adik-adik percaya gak bahwa Tuhan Yesus adalah seorang penasehat yang ajaib? Tahu dari mana? Halo. Hai. Tahu dari mana bahwa Tuhan Yesus adalah penasehat yang ajaib? Ayo, tahunya dari mana? Dari mana? Tumben pinter. Gak bercanda. Adik-adik dibilang seorang anak telah lahir bagi siapa? Artinya ketika Tuhan Yesus masih di surga, dia turun menjadi sama seperti manusia. Untuk apa? Untuk apa? Untuk kakak dan kalian. Kakak dan kurang kencang suaranya nih. Ini kayaknya udah pada ngantuk ya. Udah ngantuk. Berarti tadi abis makan tuh, abis makan kenyang, bobo gitu ya. Harusnya kalau abis makan itu makin semangat dong. Sama-sama bilang sama kakak, yes! Nah hari ini kakak mau bicara buat kita semua mengenai Wonderful Counselor, atau bisa dibilang dalam bahasa Indonesianya artinya penasehat. 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 Penasehat aja. Pertanyaan Kak Daniel, apa itu arti penasehat? Apa artinya penasehat? Siapa yang bisa angkat tangannya? Kamu bisa? Maju sini ayo. Sini, bisa gak? Apa itu penasehat? Masa gak ada yang tahu sih? Apa itu penasehat? Katanya kalian tahu bahwa Yesus adalah penasehat yang ajaib. Pertanyaan Kak Daniel sekarang, apa itu penasehat? Apa? Oke, apalagi ada yang bisa jawab? Apa? Yang di belakang? Kamu yang pakai baju kotak-kotak merah, ya? Ya, kelab, apa? Yang memberitahu kita, pinter. Siapa lagi? Ada yang bisa jawab? Yes? Memberi saran. Oke, nah adik-adik, apa itu penasehat? Klik. Penasehat adalah orang yang memiliki pengetahuan mendalam dalam bidang tertentu dan bertugas memberikan saran. Sama-sama bilang sama Kak Daniel, memberikan saran. Adik-adik pernah gak dikasih saran sama gurunya? Apa? Oh, sering. Siapa yang kalau dikasih saran gak suka? Siapa yang dikasih saran suka? Puji Tuhan. Biasanya saran yang dikasih buat kita tuh apa sih? Doanya rajin-rajin, jangan lupa belajar, jangan lupa mandi, jangan lupa makan, jaga kesehatan.
Saran yang Tuhan berikan buat kehidupan kita pun juga sama. Apa itu saran Tuhan? Supaya kita makin mendekat sama siapa? Selain saran apalagi adik-adik? Selain saran itu juga bisa juga konselor. Selain itu juga mentor atau pemandu. Contoh kayak gini adik-adik. Kakak mau minta satu orang maju ke depan. Loh, udah ada yang maju. Siapa yang mau jadi teman Kak Daniel di depan? Angkat tangannya. Turun tangan dulu. Cepet-cepetan ya. 1, 2, belum. 3. Kamu, Yoda, maju. Oke. Sekarang Kak Daniel mau suruh Yoda tutup matanya pakai maskernya. Kacamatanya lepas dulu. Kamu tutup mata pakai topi kamu ini. Bisa lihat? Nggak bisa lihat? Ini berapa? 5. Puji Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu dong. Jadi ini apa? 7. Berarti benar-benar nggak lihat ya. Sekarang Kak Daniel mau minta Yoda, kenalan dulu, ini namanya Yoda. Hai Yoda. Bagi yang mau suka-suka Yoda, jangan dulu ya, belum gede. Ya, nggak bercanda. Sekarang Yoda ikuti kata-kata Kak Daniel. Nanti ngintip lagi. Kayaknya harus dimasukin mukanya aja, boleh gak? Oke? Sekarang Yoda maju 5 langkah. Jangan dihitungin, biar dia ngitung sendiri. Udah lihat depan, jangan lihat Kak Daniel. Tahu Kak Daniel ganteng. Jangan diliatin terus. Maju 3 langkah. Geser ke kanan 7 langkah. Oke, jangan dihitungin. Sekarang kamu maju 7 langkah. Maju 10 langkah. Oke. Pertanyaan Kak Daniel. Kak Daniel sedang memandu Yoda ini ke arah yang benar atau ke arah yang salah? Ke arah yang? Sekarang. Yoda geser ke kiri 4 langkah. Udah, stop. Oke. Sekarang kamu maju 15 langkah. Udah 8, nggak bisa ngitung nih. Oke, sekarang hadap ke Kak Daniel. Kamu nabrak gak Yoda? Nggak nabrak, sekarang coba buka mata kamu. Kamu ada di mana? Nggak tahu? Oh, kacamatanya tadi mana kacamatanya? Coba pakai kacamatanya, kamu ada di mana? Coba lihat. Di tengah-tengah. Tadi kamu ada di mana? Tadi kamu ada di mana? Awalnya di mana? Awalnya ada di sini. Tadi kakak menunjukkan ke arah yang benar atau ke arah yang salah? Oke, Yoda sini. Kasih tepuk tangan dong buat Yoda. Di sana. Nah, artinya adik-adik, memandu seseorang itu seperti itu. Tadi kakak memandu bilang, maju 5 langkah. Maju 6 langkah. Geser ke kiri 5 langkah, geser ke kanan 10 langkah. Itu artinya memandu. Tapi bisa jadi orang memandu kita itu ke arah yang tidak benar. Bisa jadi berarti salah. Tapi seorang penasehat ajaib itu tidak mungkin mengarahkan kita ke arah yang setuju? Jadi ngerti adik-adik ya, apa itu penasehat itu artinya seperti itu. Nah, klik
Penasehat ajaib adalah, sama-sama bilang sama kakak, penasehat ajaib adalah gelar Yesus yang menunjukkan bahwa Dia mampu memberikan apa? Memberikan kepada kita dan mau apa? Mau setiap masalah artinya adik-adik, Tuhan Yesus gak mungkin mengarahkan kita ke arah yang salah, tetapi Tuhan Yesus akan mengarahkan kita ke arah yang benar. Sekalipun hidupmu tidak punya masalah, Tuhan pasti akan kasih arahan yang terbaik buat hidup kita. Sama-sama bilang, katakan amin. Ngerti sampai sini adik-adik? Terkadang hidup kita ini punya masalah. Contoh masalah paling gampang, ngelawan orang tua. Betul? Betul? Puji Tuhan, ngaku juga. Kadang-kadang suka ngejek temennya gak? Kadang-kadang, bukan gak pernah, kadang-kadang. Yakin? Pernah bully temennya gak? Bayangin aja tuh, ada yang suka bully temannya. Adik-adik, kalau lagi dengar firman tadi apa? Kakak-kakaknya yang di belakang minta tolong dong ke sini, ke sebelah adik-adiknya dong, biar tidak ada yang bicara. Tolong kakak-kakak yang di belakang, ya. Artinya adik-adik, gak mungkin Tuhan kasih kita arahan yang sah. Pasti Tuhan kasih arahan yang benar. Makanya adik-adik sebagai pendahuluan, klik. Gelar ini menunjukkan peran Yesus sebagai sumber hikmat. Adik-adik tahu hikmat itu apa gak? Tahu hikmat gak? Halo? Apa itu hikmat adik-adik? Hikmat itu artinya mengetahui sesuatu yang tidak dipikirkan oleh diri kita sendiri. Itu hikmat. Dan hikmat artinya adalah mengetahui apa yang benar dan apa yang salah. Gelar ini menunjukkan peran Yesus sebagai sumber hikmat bagi manusia. Yesus adalah penasehat yang tidak hanya memberikan arahan. Sama-sama bilang sama kakak, Tuhan Yesus tidak hanya memberikan arahan, tetapi juga menunjukkan kuasa ilahi. Sama-sama bilang sama kakak, kuasa ilahi. Adik-adik percaya gak bahwa Tuhan mampu menyembuhkan hidup kalian? Kalian percaya gak kalau Tuhan mampu memberkati hidup kalian? Pertanyaan Kak Daniel sekarang, kalian mau nunggu gak? Mau nunggu gak berkat itu? Mau nunggu gak sehatnya itu dari yang Tuhan kasih buat kita? Mau nunggu gak? Ngerti adik-adik ya? Bahwa Tuhan tidak hanya memberikan arahan yang benar bagi setiap kehidupan kita, tetapi juga Tuhan memberikan kuasanya itu atas setiap kehidupan kita. Ngerti adik-adik? Oke? Nah, makanya kakak tulis seperti ini. Mengapa kita perlu penasehat yang ajaib? Siapa di sini yang perlu penasehat yang ajaib? Oke, belum semuanya, nggak apa-apa. Belum semuanya dengar. Siapa di sini yang perlu penasehat yang ajaib? Perlu? Nah, mengapa kita perlu penasehat yang ajaib? Yang pertama adalah karena kita sering bingung dalam memutuskan sesuatu. Contoh. Siapa di sini yang kalau udah belajar ketika lagi ujian, tiba-tiba blank semuanya dan bingung mau jawab apa? Oke, turun tangannya. Siapa di sini, kakak tanya lagi, siapa di sini yang pernah kalau pulang tersesat? Tuh ada yang pernah.
Tapi gini adik-adik, maksudnya adalah kita itu sering bingung dalam menjalani segala sesuatu. Karena kita bingung mau pilih A atau B. Kita bingung mau pilih PS5 atau PSV. PSV itu apa ya? PSP. Kadang-kadang kita bingung mau pilih Nintendo atau pilih PS5. Kita bingung mau dibeliin boneka Labubu atau boneka Barbie. Ayo, yang adik-adik, yang perempuan, lebih pilih Labubu atau Barbie? Laki-laki lebih pilih mana? PS5 atau Nintendo Switch? Pilih mana? Mobile Legend atau Free Fire? Oke. Kadang-kadang tuh kita suka bingung. Contoh tiba-tiba nih ya. Di sini pernah beli baju kan? Pada pakai baju juga kan? Siapa di sini yang pernah beli baju ke mall atau ke toko baju, terus bingung mau pilih yang mana? Nah, adik-adik gini, sama seperti halnya hidup kita, turun tangannya, sama seperti halnya hidup kita juga perlu penasihat ajaib. Karena apa? Kadang-kadang kita suka suka apa? Jadi mulai hari ini jangan bingung-bingung. Karena apa? Kita punya Tuhan Yesus yang kasih arah. Yang kedua, mengapa kita perlu seorang penasihat yang ajaib? Karena kita mudah stres ketika keadaan tidak sesuai dengan harapan kita. Sama-sama sama kakak bilangnya, kita sering stres. Sekarang ngaku ya, jujur ya sama Kak Daniel ya. Semuanya diam. Sekarang Kak Daniel mau tanya. Kadang-kadang stres gak kalau punya PR susahnya minta ampun? Stres gak kadang-kadang punya temen kalau dikasih tahu keras kepala? Stres gak kalau orang tua nggak beliin apa yang kita mau? Contoh PS5 nggak dibeliin sama orang tua, HP nggak dibeliin, Roblox apa namanya? Gamesnya apa namanya? Ya itulah pokoknya. Kalau nggak dibeli sama orang tua, stres gak? Nangis gak? Ada yang pernah nangis gak? Nggak dibeliin sama orang tua tuh? Artinya adik-adik gini, kita itu sering stres karena apa? Karena sesuatu yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan apa yang kita Lihat ke depan semua adik-adik. Halo. Halo. Hai. Shalom. Halo. Oke. Kadang-kadang apa yang kita pengen itu nggak sesuai dengan harapan kita. Makanya adik-adik, kakak mau ngajarin kita bahwa segala sesuatu kita carinya siapa? Tuhan Segala sesuatu, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, yang kita cari siapa? Tuhan. Jangan sampai carinya malah ke game. Kakak punya kenalan. Ini kakak sedikit cerita. Dia pelayan Tuhan, tapi susah kali lepas dari namanya game. Lebih penting game dibanding Tuhan. Siapa yang kayak gitu? Jujur. Siapa yang lebih penting game dibanding doa? Ini gak ada yang mau ngaku, gak apa-apa. Bohong itu berarti kalau bohong di gereja Siapa yang pernah kayak gitu lebih penting main game dibanding berdoa? Angkat tangannya.
Puji Tuhan pada ngaku semua. Haleluya. Kita harus ngerti adik-adik ya. Kalau kita tidak mau stres, datangnya ke siapa? Ke Tuhan. Yang ketiga, selanjutnya, mengapa kita perlu penasihat yang ajaib? Karena kita mudah lupa dengan tugas dan tanggung jawab kita. Sama-sama bilang sama Kak Daniel, kita sering lupa. Siapa yang kadang-kadang suka lupa bawa buku? Kadang-kadang ketinggalan pulpen pensilnya. Kadang-kadang lupalah seragamnya di hari Senin ini, tapi yang dipakai seragamnya hari Jumat. Haleluya. Adik-adik, kakak mau ngajarin kita gini. Kenapa kita perlu seorang penasihat yang ajaib? Karena apa adik-adik? Karena kita tuh mudah lupa dengan tugas dan tanggung jawab kita. Apalagi kalau kita punya tugas PR di rumah, lupa dikerjain, nyampe-nyampe di sekolah, nyontek jawaban temennya. Siapa yang sering kayak gitu? Oke, turun tangannya. Kita hari ini belajar adik-adik, kita itu di dunia itu punya apa? Tugas dan tanggung. Sama-sama bilang sama kakak, tugas dan tanggung jawab. Oke? Setuju? Yang terakhir, yang keempat, kakak undang pemain musik maju ke depan. Yang keempat, yang terakhir, mengapa kita perlu seorang penasihat yang ajaib? Yang keempat adalah karena kita seringkali tergoda dengan dosa. Siapa di sini yang senang berdosa? Senang lawan orang tua? Senang bohong? Nah, hari ini kita belajar ya adik-adik ya. Kita belajar untuk tidak tergoda. Seringkali teman kita ngebully teman yang lain, kita suka ikut-ikutan. Contoh, jelek muka lu. Iya jelek juga muka lu. Kamu sih nilainya jelek, kamu gak suka belajar, berarti kamu tidak pintar. Seringkali kita tergoda untuk melakukan hal-hal tersebut. Tapi hari ini Kak Daniel mau kita belajar bahwa Daniel seneng banget ya, Kak Daniel kita bisa loh gak tergoda sama dosa. Karena apa? Selama kita punya penasehat yang ajaib, Tuhan pasti kasih arahan yang paling terbaik buat kehidupan kita. Sama-sama bilang sama kakak, Tuhan Yesus kasih arahan yang terbaik. Dan Tuhan Yesus kasih arahan yang benar. Siapa yang percaya? Amin. Sama-sama bilang sama kakak, amin. Makanya adik-adik hari ini kita belajar sama-sama dari 4 poin itu. Tadi poin yang pertama apa? Ada yang ingat gak poin yang pertama? Mengapa kita perlu seorang penasihat yang ajaib? Yang pertama karena kita sering Yang kedua karena kita mudah apa? Mudah stres. Yang ketiga karena kita mudah. Dan yang terakhir karena kita seringkali tergoda sama dosa. 4 hal ini adik-adik, kalau kalian mengerti, percayalah Tuhan pasti akan memberkati kehidupan kita. Amin. Nah, makanya sebagai kesimpulan adik-adik, sama-sama bilang sama kakak, sebagai anak-anaknya, sama-sama bilang sama Kak Daniel, sebagai anak-anaknya, saya mau belajar untuk percaya pada tuntunan Yesus dan biarkan hidup saya dituntun oleh nasihat yang ajaib, agar hidup kita semakin hari semakin benar di hadapan Tuhan. Amin. Kakak mau ajak kita habis ini penyembahan. Kita bangkit berdiri semua yuk. Kakak minta semuanya gak ada yang lihat kiri kanan.
Tutup matanya semuanya. Kakak masih lihat, tolong kakak-kakak trainer yang ada di belakang, tolong liatin adik-adiknya yang masih buka mata, tolong dikasih tahu supaya tutup matanya. Kita belajar yuk sembah Tuhan. Mungkin selama ini kita di sekolah minggu datang cuman mau ketemu teman, cuma mau main. Tapi momentum Natal kita hari ini, kita mau belajar sama-sama sembah Tuhan. Biar kita mengerti bahwa kita memang punya penasihat yang ajaib. Semua tutup matanya. Daniel kemana coy itu? Semua angkat tangan kita sama-sama yuk. Tutup matanya. Biarkan Tuhan melawat kita masing-masing. Biarkan Tuhan menyentuh hati kita masing-masing. Semuanya tutup mata. Taruh tangan kanannya di dada, tangan kirinya diangkat. Ikutin doa Kak Daniel. Tuhan Yesus, aku butuh penasehat ajaib. Mungkin selama ini kami sering lupa sama Tuhan. Mungkin seringkali kami suka tergoda sama dosa. Tapi hari ini aku diingatkan bahwa aku punya penasehat ajaib yang bernama Yesus Kristus. Tuhan berkati aku dan aku mau berubah Tuhan.